Nggak akan bisa. Saya 5 tahun pengalaman ya. aja Prabowo bisa ditembak di tengah jalan tuh sama radikal di bom gitu. Terlalu banyak tikus di terowongan juga lah. Iya, Prabowo tuh Pengalaman bisa dibunuh itu tengah jalan itu. ya. Bisa jadi Karena martir itu Prabowo itu kalau dia benar-benar mau lurusin Indonesia kayak Gus Dur. Saya yakin nggak nyampe 5 tahun dibunuh orang itu Prabowo itu. Ya Atau kita dia harus ya, kayak Soeharto kejam. yang mengatur. Sekarang sudah berubah semua. Akhirnya yang mau jadi panglima ya harus dekat-dekat sama orang politik. Ya. Apakah makanya orang di orang DPR baik, itu? Ya, saya beritahu. makanya Pak Apakah Tobing, apa? orang orang baik macam Dudung nggak bisa jadi panglima Pak Tobing. Tapi Bukan kalau nggak bisa, sudah you bisa waktunya pensiun. nyanyi, bisa ngelawak, maju tuh ke DPR, Itu kan kan, gitu. alah, Pak Andi, nggak usah bicara TNI lah, nggak usah ditanya. Lobang tikus pun di TNI saya tahu. Cuman nggak enak ngomong di sini. Betul. Eh, Pak oh, Tobing, tikus. Nah, kalau menurut Pak Tobing, si Prabowo ini sebagai jenderal bekas TNI, berani nggak dia nih? Kalau menurut saya sih berani, soalnya apa? Dia ke satu, Ya, kemungkinan untuk periode kedua dia mungkin udah ketuaan. Jadi dengan cuma satu periode dia berani, tak rasa dia sepak terjang. Itu yang kita lah, harapkan sekarang kan. beginilah, ya kita tidak berandai-andai. Nanti aja kita tunggu buktinya. Berani apa tidak ya kita lihat aja. Nggak usah berandai-andai. Tapi nggak bisa nunggu saya Pak Tobing, 2 bulan lagi masih lama nih. Kenapa? Saya kepengen instan nih, lihat buktinya. Nggak bisa. PR-nya ini udah terlalu banyak. Terlalu banyak. Nggak bisa, terlalu banyak. Mau Jadi Bisa nggak pakai mungkin ini uang. Indonesia tahun depan ya, zaman Prabowo nggak bubar kayak Bangladesh saja udah mujizat ini. jadi nggak mungkin Ya, tahun pertama ya. ya nggak mungkin Bisa, lah. nggak bisa, berat. Nggak akan bisa. Saya 5 tahun pengalaman ya. aja Prabowo bisa ditembak di tengah jalan tuh sama radikal di bom itu. Terlalu banyak tikus di terowongan juga lah. Iya, Prabowo tuh Pengalaman bisa dibunuh itu tengah jalan itu. ya. Bisa jadi Karena martir itu Prabowo itu kalau dia benar-benar mau lurusin Indonesia kayak Gus Dur. Saya yakin nggak nyampe 5 tahun dibunuh orang itu Prabowo itu. Ya Atau kita, dia harus ya, kayak Soeharto kejam. ya gini Pak Paul, kita aja di sini Secret Service gitu begitu ketat, begitu profesional aja si Trump masih ketembak. Apalagi di Indonesia, ya kan? ya makanya begini, self defense-nya itu harus disusun secara mendalam, berlapis. Ya, kalau saya mau otoriter, berlapis. Kalau Pak Harto dulu tahu nggak, waktu sialnya dia itu cuma 10 detik. Sulit nggak mencarinya? Dan di antara 24 jam itu 10 detik waktu sialnya dia. Karena dia jaga. Ya, kalian nggak ngerti lah kalau saya ngomong itu nanti terlalu mendetail. Ya, semua itu dijaga secara spiritual, secara fisik. Biar tahu orang-orang yang jadi elit-elit itu nggak sembarangan. Kan Emangnya udah Jokowi ada Pak bikin Tobing. Kan apa? udah ada tuh lingkaran 1, lingkaran 2 katanya, lingkaran 3. Kan udah ada. Itu kan yang fisik. Yang non fisik, Pak Andi mana tahu itu ah. Itu mah kerjaannya si pendeta dukun itu, siapa tuh namanya? Tuh, bukan pendeta dukun. Iya Pak pendeta Tobing, dukun itu, siapa tuh namanya? Pak Paul. Pak
Daud Tony. Tuh Daud Tony itu yang ngawal SBY katanya. Ada aja. Ya, Siapa dunia tadi? ini memang Kalau begitulah, Pak unik. Kerajaan dunia memang begitu. Jadi bagaimana? Sekarang Tobing kita kalau hidup di negara mana? Nah, Pak Tobing kalau kalau masalah eh, Pak ya Tobing kalau silakan Pak masalah Mujib. kalau masalah hukum dan korupsi ini bagaimana ya Pak? Kan ini akar juga sih. Kan apa ya? Uang ini kan jadi setan. Ehm, kalau saya lihat hukumnya juga kacau dan nggak ada sanksi buat penegak hukum itu sendiri. Saya pernah Ya, baca memang itu berita perusahaan-perusahaan Jepang itu lapor ke KPK karena dia dikerjain sama petugas pajak kan. Itu ada tuh perusahaan Jepang lapor ke KPK. Tapi saya ngeliat berita-berita berikutnya cuman dibilang jangan ini, jangan apa? Jangan disogok petugas pajaknya gitu doang aja. Tapi gimana petugas pajaknya itu sendiri karena mereka bermain dibikin lebih bayar diobrak-abrik kan gitu. Oh ya biar nggak lebih bayar sini bayar sekian ya buat si oknum pajaknya itu. Kan itu udah Tapi rahasia umum tuh kayak begitu. Tapi sanksi buat petugas pajaknya nggak ada. Atau contohlah hakim memutuskan suatu perkara, buktinya udah ada jelas. Tapi kalau begitu hakimnya berbuat salah, tidak sesuai dengan itu, sanksinya buat mereka apa kan nggak ada. Jadi sanksi buat yang hukum buat yang mereka itu nggak ada. Atau kita nggak bayar pajak, kita bisa dipenjara. Mereka nggak bayar pajak, nggak ada di petugas pajak nggak bayar pajak, nggak ada, bisa dipenjara. Jadi itu kan itu undang-undangnya hukumnya harus berubah juga. ya Pak kan Bro bisa Buncit, bilang. itu solusinya kan gampang. Coba Solusinya gampang, itu cashless, QR code itu aja. Yang saya kemarin bilang, petani jualan sayur dipikul aja pakai QR code di Cina. Kan di Indonesia ini semua cash. Cashnya sampai satu mobil, sampai satu koper. Kalau nyogok pejabat kan cashnya, emasnya kan satu koper. Kalau kita bikin sistem cashless, QR code mana bisa kamu korupsi berani-berani, ya kan? kan bisa Ya, bisa aja Pak, bisa aja Ya orang bisa Tuhan aja aja kan ketahuan, kan bisa dilacak maksudnya. udah dengar joknya nggak? Tuhan aja kan diajak korupsi. Dengar Ya nggak kayak joknya? itu. Pernah dengar nggak? Ada ibu-ibu kan masak makanan, terus dibilang sama anaknya jangan dimakan dulu ya anak. Itu nanti buat buat adik kamu itu. Terus habis itu ternyata dimakan loh. Kok dimakan? Kan ini tadinya ada berapa? Ada 3. Kok sekarang tinggal 1? Kamu kalau Tuhan lihat bagaimana? Dibilang, iya Bu, tadinya kan saya ngambil 1, terus saya tahu ada Tuhan, jadi saya bilang Tuhan mau nggak 1? Tuhan aja diajak korupsi, Pak. ya. Jadi beginilah ya, kalau dulu para pahlawan pejuang kemerdekaan, ya para patriot bangsa itu darahnya berceceran di mana-mana. Sekarang para pahlawan yang masih hidup ini korupsi di mana-mana. Ya, instansi mana yang tidak korupsi? Nggak Coba ada. tunjukkan instansi mana yang tidak korupsi. Penyelenggara pemerintahan mana yang tidak korupsi? Nggak ada, Pak Tobing. Bukankah mereka orang pilihan? Dawang Menteri Agama aja dikorupsi. Itu ke Al-Quran, pencetakan Al-Quran aja dikorupsi. Nggak ada yang nggak. Semua korupsi lah. Makanya. Jadi bagaimana kalau para pahlawan dulu darahnya berceceran di mana-mana, tulangnya di mana-mana. Kalau gini enggak. Uangnya ada di mana-mana. Korupsi ada di mana-mana. Itu nyata kok. Kalau tidak korupsi, tidak teroris. Loh, tadi Buncit bilang ya, teroris itu pun ada di mana-mana. Di bidang kesehatan, ada teroris nggak? Bukan COVID itu bukan teroris itu. Health teroris. Religious teroris. Political teroris. Kan sudah saya sampaikan, berapa macam teroris. Hati-hati loh. Cuaca pun diteror. Cuaca dibikin teror sama.
dijadikan teror. Itulah hebatnya. Dan nggak usah aneh, memang teroris itu sudah ada, ideologi terorisme itu sudah ada sebelum negara ini ada. Sebelum negara-negara di dunia ini ada. Ya si Kain itulah bapak moyang teroris. Saya kira. Nah, kalau kita mau membasmi dia, ya kita juga harus menjadi berpikirnya sama seperti mereka. Berat loh. Iya, membasmi bajingan, jadi kita harus jadi bajingan dulu, Pak Tobing. Ya betul. Nah, sekarang kalau membasmi korupsi, kita harus korupsi dulu. Ya, Pak Urang, Enggak, Pak Urang, korupsi silakan. ya. Solusinya ya itu tembak mati, that's it lah, apalagi korupsi. Ya Pak itulah. Urang, silakan. Pak Urang. Ya, shalom, Pak Jenderal, Pak Paul, kawan-kawan. Ya, shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Shalom. Saya ingin menyorotin ini sih, Pak Paul, soal paskib yang dilarang pakai hijab. Hebat deh mereka ya, Pak ya. Maksudnya gini, ketika mereka ini kan di suatu wilayah mayoritas tertentu, mereka suka-suka melarang orang untuk mewajibkan orang pakai hijab. Tapi tiba di kemarin yang di IKN mereka ngamuk-ngamuk. Jadi ya biar mereka rasain aja gimana rasanya kalau misalkan hak itu dilanggar sih. Jadi saat saat anggota Paskib itu nggak pakai hijab, mereka nuntut bicara soal HAM, bicara soal Undang-Undang Dasar, bicara soal Pancasila. Tapi ketika orang lain dilanggar, mereka diam aja. Sesuai. Jadi Pak Paul ingin saya sampaikan. Makasih Pak Paul. Ya, Pak Urang, masa orang di IKN tuh anak-anak orang Dayak dipaksa suruh pakai jilbab jadi paskibra, kan yang bener aja. Masalah itu. Kan? Jadi kalau di Jakarta mungkin seleksinya banyak yang pakai jilbab. Kalau di IKN bukan Ansor. orang Kalimantan lokal segala suku, segala ras, segala agama. Makanya biar mereka merasain aja gimana rasanya. Satu-satunya PGN yang cenderung nasional, bukan berarti enggak, tapi lebih fokus. Sampai kan tadi? Aman. Aman. Apa pertanyaannya? Sorry, ini saya kedatangan anggota PGN ini. Halo? Pertanyaannya Pak Jenderal, kok ganteng kali Pak malam ini Pak? Hah? Kok ganteng kali malam ini? Pakaiannya rapi banget Pak. Nggak ada uang kecil. Nggak ada uang kecil. Iya Pak. Jadi begini Ajendanya ya. maunya uang besar, uang kecil nggak ada. enggak, maunya dolar atau euro. Rupiah udah nggak laku. Rupiah Jadi nggak laku. begini ya. Tadi Buncin. Oposisi diciptakan ya karena berkaitan dengan sila keempat tadi. Dan oposisi itu diciptakan supaya ada check and balance. Karena menurut mereka, waktu zamannya Pak Harto memerintah, rejimnya Pak Harto, rejim Orde Baru, tidak ada check and balance. Makanya check and balance itu model siapa? Model demokrasinya Amerika, demokrasinya Eropa lah. Kan check and balance kan ribut terus itu Perdana Menteri tiap hari nongol di meja parlemen kan. Itu check and balance. Kita udah bisa seperti itu. Presiden di tengah-tengah. Coba lihat di Inggris itu. Ya. Itu maksudnya check and balance. Nah, dulu kita nggak seperti itu. Iya, musyawarah mufakat. Dengan dirubahnya itu tidak ada lagi persatuan.
yang ada perpecahan, ada kampret, ada kecebong. Nah, di era Prabowo ini tidak ada lagi kampret sama kecebong. Nah, sekarang menjadi 4. Kalau dulu 2, sekarang 4. Ini kita mati semua ya, karena kita harus ya intelligent minded. Semua orang harus punya fungsi intelijen. Ya. Bukan si Ponto aja, enggak lah. Ilmu intelijennya juga masih alah. Dia ngerti gak doktrin intelijen? Makanya selalu saya tantang kan. Saya bukan anggap remeh. Oh, kalau saya nggak tahu intelijen, nggak bisa bercerita seperti ini, nggak bisa. Tapi kalau saya lihat Prabowo, saya udah kenal sifatnya, ya. Karena dulu sama-sama saya di Kostrad, dia Wadanyo 328, saya kasih 2 batalion Marinir Kostrad, 328 pun Kostrad. Saya sering meminjam sarana latihannya karena 328 itu memang pasukan elitnya Angkatan Darat. Kami kurang memang, jadi setiap mau latihan pinjam ke sana, dan latihannya pun di Celodong. Jadi beliau itu kalau sudah punya keinginan, jangan coba-coba ada yang menghalangi. Waktu dia kolonel aja, jenderal yang menghalangi ya besok pagi nggak jabat. Jadi beliau memang punya ketegasan, tapi mungkin seiring dengan bertambah umurnya, bertambah dewasa, mungkin dia sudah agak sedikit persuasif. Sedikit persuasif. Jadi kalau soal berani atau tidak beraninya, ya saya hanya akan menilai apakah dia masih seperti yang dulu, itu aja. Ya Pak Andi, ya kita buktikan aja lah. Saya nggak berani nggak perlu mengumbar lah. Nanti dikira saya ngolor lagi. Jadi itulah muncullah lah suara. Ya kan kita bisanya cuman berharap Pak Tobing. Ya, Kan ya gitu. harap. Ya makanya Apalagi dilihat dia punya background dari TNI. Jadi urusan sekarang problemnya sekarang Jokowi kan insubordination, nggak ada yang mau dengerin dia, orang bawahan. Kalau si ya, kalau si Prabowo dia perintah anak buahnya secara TNI kan siap Pak, apa perintah siap Pak, lakukan kan gitu, jalankan, kerjakan kan ya. gitu. Jadi Sekarang begini, Jokowi, jadi begini Pak Andi, fokus dia sekarang, fokus dia sekarang ini, sebelum dia jadi presiden, dia sudah bergerak bagaimana ketahanan pangan. Itu yang paling utama bagi dia. Makanya tentara sekarang, biar Panglima Kodam itu jadi Panglima Pertanian, di samping Panglima Pertahanan. Lihat aja lah betul nanti sekarang, tanggal 2, tidak, lihat aja tanggal 21 Oktober nanti dia kemana? Ke ya, Papua. sekarang gini aja Pak Tobing, common Apa? sense ya. Indonesia itu begitu luas, tapi kok nggak bisa sandang pangan, nggak bisa mencukupi import. Ini ada apa? Kan ada Rasa pihak-pihak yang tertentu import kan making money Pak Tobing. tadi di ceramah Oh, saya udah saya sampaikan juga itu. makanya. Berapa juta, dengar dulu, begini, berapa juta hektar tanah terbengkalai tidak dimanfaatkan. Padahal Tuhan perintahkan apa? Ya, mari kita ciptakan manusia, ya, dan biarkanlah mereka berkuasa atas bumi kan, di samping burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Ya. Tapi ketika Adam, Hawa, si setan ya yang menjelma menjadi ular itu melanggar konstitusi kerajaan Tuhan, apanya yang dikutuk? Si Adam dikutuk. Yang dikutuk apa? Tanah. Tanah. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah datang, darahnya sudah
sudah berceceran, tanah itu sudah tidak terkutuk lagi. Tapi orangnya malas. Tadi juga saya ngomong di situ, berapa hektar tanah sekarang di Jawa Tengah ini terbengkalai. Itu nanti disapu bersih sama Prabowo, dia nggak mau tahu. Sudah diperintahkan Panglima-Panglima Kodam. Lihat mana tanah terbengkalai. Laporkan. Dia koordinasi dengan BPN. Ambil alih. Ya kan udah ada lagunya Pak Tobing. Apa kayu dan tanaman aja, apa kayu apa itu jadi tanaman. Yang lagunya Gus Iya. Dur. Itu gini Ya, Pak kalau Tobing. Kita di sini apa? juga semua import Pak Tobing. Kita di sini juga semua import. Kenapa? Biaya. Ini loh, seperti Pak Tobing pernah ke daerah sini ya. Ada kota satu namanya Giroy. Giroy ini produksi garlic, apa garlic itu? Bawang putih terbesar di dunia ya. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Soalnya yang diimpor dari Cina lebih murah Pak Tobing. Nah itu lain lagi ceritanya kan. Nah Indonesia begitu subur, tenaga manusia murah, kenapa nggak bisa mencukupin sandang pangan? Kan itu pertanyaan besar, Iya, ya kan? karena nggak dikembangkan teknologinya. Iya, ya belajar lah Pak Tobing dari Israel gimana bisa panen 2 kali setahun, 3 kali setahun. Belajar dari sana, belajar dari Thailand. Kenapa Thailand bisa ekspor beras ke Indonesia, ke dunia? Belajar dari mereka, caranya gimana, pupuknya gimana, kan gitu. Ya itulah, karena nyanyi di Mau sana Pak bukan. Andi. Kayak kata Pak apa tadi Pak Tobing malas. Pokoknya kalau udah sarjana, maunya kursinya yang empuk duduk dengan gaji besar. Kalau di sini kan beda Pak Andi, ya kan? Sekolahkan anak-anak tinggi biar dapat duit gaji besar. Enggak, contoh soal paling gampang. Kenapa sekarang orang petani masih mengolah tanah dengan pakai kerbau? Bukan zamannya kan mesin-mesin dari Jepang, dari Cina kan murah. Kan bisa mempercepat pengolahan tanah. Terus apa namanya irrigation sistemnya diperbarui. Itu semua bisa dikerjakan dengan bantuan pemerintah. Kenapa enggak? Kan Akar gitu. permasalahan tahu nggak Pak Andi? Tadi kan udah saya bilang, Duit. Iya, import ya dapat duit lah. memang rakyat ini supaya miskin, Betul. supaya gampang kalau dia mau menduduki jabatan, merebut kekuasaan dengan kasih uang. Betul. Lihat Cina sekarang. Ini cara gampang cari duit, kenapa dipersulit? Kan gitu. Nah, udah itu kesalahan mindset kita. Kalau sekolah itu untuk mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Harusnya Betul. Betul. itu Nah, kan konsepnya. sama juga di sini Pak Tobing, Demokrat ini Partai Demokrat. Ya kan? Nah, mereka orang nggak usah kerja, dikasih duit aja gitu. Mentalitinya. Lah iya, Nah, terus karena habis itu nyaman kan. mereka melawan orang-orang kaya. Makanya Demokrat paling benci sama orang kaya. Lalu saya yang bilang, lah orang kaya itu yang menciptakan pekerjaan kok. Emang rakyat jelata bisa buka bisnis, mempekerjakan orang kan nggak bisa. Jadi orang Demokrat ini macam Robin Hood Pak Tobing. Maunya itu ngerampok dari orang kaya dikasihin ke orang miskin. Jadi orang miskin nggak usah kerja. Kan tambah males orang. Pak Nah, Andi itulah. itu seperti kata Pak apa tadi mindsetnya ya. Mindsetnya itu tergantung daripada bagaimana latar belakang orang tua ya. Eh, Bagaimana mindsetnya, bukan saya rasa bukan seperti karena miskin atau kaya ya. Saya juga miskin di sini loh Pak Andi, tapi anak saya juga dia sebagai sesuatu yang di perusahaan besar, tapi dia mindsetnya kami berikan selagi kau muda, kau harus Ya berkarya. kita imigran dari luar negeri masuk ke sini ya semua miskin. Iya Pak Bu Andi, Dora, mindset ya itu. kita ini mau ya kelihatan kita, wah Amerika enak hidupnya dolar. Dia bilang tai kucing, kita kerja 12 jam sehari. Mereka kan nggak tahu, ya kan? Nah, gitu, kita semua imigran di luar negeri ya kita struggle, kita harus berjuang Tapi untuk hidup. Mana ada tapi itu hidup enak?
Tapi itu banyak kesalahan dari kita loh Pak Andi ya. Saya bukan mau merendahkan yang dari luar negeri. Saya lihat ya, kadang saya bilang, oh si Anu kalau pulang, wah pakaiannya, tasnya mehong apa segala. Kalau lo pulang, lo cuman bersosialisasi bagi beras sama orang miskin, pakaian lo biasa-biasa aja, tas lo biasa-biasa. Nah itu perbandingan itu. Jadi mengubah mindsetnya Indonesia, oh di luar negeri itu orangnya banyak duit, apa duit gitu. Jadi kalau orang yang nanti yang dari luar negeri itu perhitungan, oh pelit, miskin. Nah itu mindset itu. Justru karena kita sendiri yang membuat aksion kita, kalau pulang ke Indonesia, sorry ya Pak Andi, ini kalau saya salah, sorry ya, jangan ada yang tersinggung. Memang gitu. Ya kan kita dipikir kita pulang Indonesia kayak Santa Claus, kasih gua ke dong $1 17.000. Nggak tahu kalau kita ini kerja sehari 10 jam, 12 jam, kayak sapi. Mereka nggak ngerti. Nah, gitu aja. Ini banyak yang nganterin ya Pak Paul. Coba, Andi. coba.